Cocok nih. Mana anu mangkok? Mangkok untuk bikin es buah nanti. Halo, assalamualaikum. Di es cincaunya susu. Pakai ini cincau.
Halo, assalamualaikum teman-teman. Hai, selamat bergabung lihatnya bunda. Cincaunya harus dicuci kali dulu nah. Marinasi ininya, ikannya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sudah mi bersih cincaunya pakai air panas, air galon. Jangan pakai air ini. Air galon tuh. Bersih. Bikin ikan goreng dan goreng tepung. Bikin bakwan. Bakwan itu andalan ya teman-teman, harus ada setiap buka puasa karena andalan di rumah ini tuh bakwan. Bikin bihun goreng enak tuh, pakai cabai, pakai jeruk, perasan jeruk nipis. Nggak tahu menunya apa lagi berikutnya besok. Kalau bawang pasti ada sih tiap hari. Yang lain soalnya ini sudah Ramadan 13, sudah hampir setengah Ramadan teman-teman. Menu sudah pada dibuat semua, apa lagi mau dibuat? Campur mie cincau kah? Iya. Campur, masukkan cincau, sirup BHT, air galon jam pakai cuci ini nah. Terus masukkan alpukatnya guys, masukkan alpukat, terus masukkan buah naga, masukkan nanti susunya, susu sama, nggak usah pakai es karena disimpan dulu di kulkas. Sirup airnya enak, air sama sirup. Susunya nanti pada saat buka diperkirakan manisnya. Oke, jangan terlalu manis, nanti diperkirakan saja. Air baru sirup. Habis itu sirup yang di DHT yang di botol lama kan habis nih. Kuahnya diperkirakan saja. Baru tambahkan sirup. Ini sirup. Tambahkannya. Selera saja. Kurang airnya, kurang airnya. Nanti masalah manisnya nanti dites saat buka, tes masalah manisnya. Sudah ada es buah. Susunya, sirupnya nanti diperkirakan ya. Pada saat buka manisnya nanti ditahu ya teman-teman, karena
puasa ya tidak bisa dicoba ya teman-teman. Sudah jadi nih. Kayaknya sirupnya kurang. Nanti deh, jangan terlalu manis. Nanti bahaya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Semangat puasanya. Kalau di Makassar lagi 1 jamnya buka. Sudah bikin kamu Mina? Nasi dulu teman. Astaga, saya lupa matikan ini kompor. Oke, sudah jadi. Tambahkan minyak, telur, apa semua. Serba mahal sekarang, guys. Nah, ini baru 1 mangkok saja itu sudah mantap ya. Aduh, masih puasa, guys. Segernya ini. Tambahkan es batu saja, nanti ada es batu. Goreng ikan sebelah sini. Bawang kau ini dulu kan. Kami nanti itu kan bihun. Ini bumbunya bihun gorengnya, ini bumbunya nih teman-teman. Bagus kalau diulek teman-teman, lebih berasa ininya kalau diulek daripada yang di blender. Ini bawang putih sama merica ya teman-teman. Nanti ditambahkan saus tiram, kecap manis, minyak wijen, apakah itu di situ es kecap asin, saus tiram. Halo siapa? Kenapa enggak kelihatan komennya di sini? Astaga. Kelihatan komennya. Salah. Halo apa nih? Saya. Apa ini? Halo saya ingin masak apa? Bikin cemilan. Ini bikin bakwan, bikin bihun goreng, terus mau bikin ikan goreng, terus es buah. Iya, silakan like, terima kasih ya. Semoga kontennya rame, terima kasih. Masih sepi. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Dwi Ahmad. Masak apa Bun? Macam-macam nih. Ada bikin bakwan, bikin bihun goreng, bikin es buah, ikan goreng. Ya gitu deh. Kalau bakwan itu andalan. Selalu ada itu bakwan. Andalan bakwan di rumah ini. Bagaimana Dwi Ahmad? Sudah bikin kue kering belum? Kue kering. Puasa lancar Dwi Ahmad.
belum bikin. Oh, belum kalah. Oh, belum ada batal, alhamdulillah. Bunda juga belum ada batal tuh. Sudah siap-siap bikin kue kering di Ahmad. Iya, Bunda juga masih utuh. Belum ada batal. Tapi orderan ininya lancar ya. Di Ahmad, orderan jahit menjahitnya lancar. Banyak pesanan ya di Ahmad. Kalau lagi apalagi mau lebaran pasti banyak pesanan ya. Ambil di situ Aswin. Di dompetnya Ibu, tunggu dulu. Oh, yang SMA 21 kasih. Di ramenya di situ di pada antri orang. Jepit. Semangat ya di Ahmad, lancar ya, lancar. Iya, apalagi kalau mendekati Lebaran itu lancar. Iya, silakan tanya, silakan tanya, silakan tanya. Mumpung saya lagi lihat ini, nanti saya jawab. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Lancar ya bisnisnya di Ahmad. Ya gitu saja ya, itu yang terlalu banyak karena untuk buka puasa saja. Ya silakan, ini uang Yasin katanya mau beli jalan kote. Video yang mana? Kalau kena hak cipta itu kamu masuk di YouTube Studio. Download YouTube Studio dulu. Kalau kena hak cipta. Awas jangan sampai kamu ditegur berkali-kali itu diambil itu YouTube-mu. Karena Bunda pengalaman ya, YouTube-nya Bunda yang masa-masa juga YouTube-nya Bunda itu sudah 12,7 ribu subscribe-nya. Itu Bunda Santi TV. Maret tahun lalu kena hack. Ada hak cipta 3, pelanggaran 3. Bunda tidak buka karena biasanya Bunda kalau sudah upload video itu malas buka, bukan malas, tidak buka. Terus sudah jeda berapa ini baru Bunda buka, itu sudah YouTube ininya sudah ditarik. Sudah di blok saya punya YouTube, padahal sudah 12.000 lebih. Nah, kalau sudah dibisukan aman itu. Reza Ka'ban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Reza Ka'ban. Kalau sudah dibisukan itu tidak masalah itu. Yang penting sudah diedit melalui YouTube Studio. Nah, kalau sudah ini masih munculkah hak cipta di situ? Masih muncul. Sudah pasang. Kalau sudah tidak muncul hak cipta di situ berarti sudah aman itu. Sudah, jangan khawatir. Kalau karena kan membisukan, memotong video, membisukan atau mengganti musik itu tersedia di YouTube Studio. Nah, kalau sudah dibisukan berarti sudah aman itu.
Bunda juga berapa kali kalau live itu, terutama kalau kita live di misalnya di mall, live di misalnya di pasar, kan kebanyakan orang putar musik tuh. Waktu saya belanja-belanja itu ada musik ya, kena ini juga. Pembatasan berarti boleh. Boleh, asal sudah tidak ada tulisan. Asal sudah ada tulisan sudah tidak ada tulisan hak cipta, itu sudah aman. Sudah. Kalau sudah kalau sudah tidak ada tulisan hak cipta, itu berarti sudah aman itu. Bunda itu di waktu di, yang belanja itu di market besar itu, hak cipta ada 2 lagu itu. Ya, saya masuk YouTube Studio dihapuskan. Terus dan rata-rata memang live. Yang kena itu rata-rata live, kan tidak bisa diedit. Nah, kalau tidak live kan, kalau yang tidak live diedit. Kita sudah tahu kalau musik-musik itu pasti akan kena hak cipta. Makanya saya tidak kasih musik kalau video. Nah, kalau live tidak bisa di ini. Kita tidak bisa edit kalau live. Jadi, ya itu caranya itu yang masuk di YouTube Studio saja. Tidak apa-apa gitu, aman itu. Iya. Iya. Oh, sudah mau daftar ya? Sudah mau daftar monet ya? Iya, daftar. Sudah berapa kah? Sudah dapat 4.000 jam tayang, nah? Halo. Sudah dapat 4.000 jam tayang kah, Dwi Ahmad? Kalau Bunda sebenarnya sudah bisa daftar juga sih. Cuma tunggu 1.000 subscribe dulu dah. Belum dapat 1.000 subscribe. Sulit. Nggak tahu kenapa sulit Bunda dapat subscribe. Ya, kalau besok daftar untuk ini, sudah daftar yang anu kah? Yang masuk di tahap awal itu dua langkah verifikasi apa itu? Sudah daftar belum itu? Kalau sudah dan lolos itu berarti aman. Karena saya pengalaman di YouTubeku yang satu, itu semua itu yang kena hak cipta itu. Nggak bisa kalau masuk konten-kontennya orang itu kena hak cipta loh. Iya, silakan coba mendaftar. Yang verifikasi 2 langkah dulu kan. Di situ kan ditentukan. Mudah-mudahan lolos ya. Kalau sudah lolos di verifikasi 2 langkah itu aman itu. Iya. Bisa dibisukan. Lah, Bunda itu hampir semua kena hak cipta yang punya YouTube-nya Bunda itu ya di live. Karena kalau video konten video konten memang Bunda tidak kasih musik. Karena Bunda sudah tahu bahwa itu akan kena hak cipta. Jadi, nah kalau live kan tidak bisa. Apalagi kalau kita ke mall belanja ya pasti ada musik. Pergi di pasar ya ada musik orang putar. Jadi, nah nanti YouTube pasti akan memberitahukan apa kena hak cipta apa tidak. Nah, kalau sudah ada tertulis hak cipta ya kita cek, kan ada itu hak cipta garis merah, hak cipta garis kuning, dan hanya hak cipta saja. Kalau hak cipta garis merah itu sudah warning itu. Kalau kuning masih ini. Kalau masih tidak ada yang kuning dan merah itu masih aman. Artinya sebenarnya musiknya masih bisa dipakai, cuma ada di negara-negara tertentu yang tidak kena hak cipta di situ. Jadi sebenarnya aman. Kecuali kalau memang harus dibisukan total lah itu. Kalau di live memang tidak bisa sih. Gitu. Harus kalau cari video konten aja, coba daftar dulu itu yang verifikasi 2 langkah.
sudah dapat sudah dapat 4.000 jam tayang kah Dwi Ahmad? Kalau subscribe kan sudah lebih 1.000 itu Dwi Ahmad. Jam tayang sudah dapat 4.000 kah Dwi Ahmad? Kalau sudah dapat kalau sudah dapat 4.000 jam tayang tuh Dwi Ahmad, berarti kamu sudah bisa dapat gaji. Asal lolos monet toh. Daftar monet. Daftar monet. Lolos ya, bulan depan sudah dapat gaji tuh Dwi Ahmad. Kalau sudah dapat 4.000 jam tayang. Kalau subscribe saya lihat sudah lebih 1.000 banyak. Oh belum. Iya sudah daftar saja yang verifikasi 2 langkah kan sudah 3.000 toh. Kalau sudah 3.000 jam tayang sudah bisa tuh daftar di verifikasi 2 langkah. Itu warningnya di situ. Kalau lolos di verifikasi 2 langkah berarti aman. Kalau tidak lolos di situ kita tunggu 3 bulan. Tergantung YouTube yang tentukan itu. Kalau sudah 3.000 jam tayang. Kalau subscribe-nya Dwi Ahmad saya lihat, Masya Allah, Alhamdulillah sudah memenuhi. Nah, tinggal kalau sudah 3.000 sudah bisa daftar itu. Tinggal kalau lolos, tinggal menunggu dapat 4.000 jam tayang. Nah, dapat 4.000 jam tayang, kalau sudah lolos yang verifikasi 2 langkah, tinggal tunggu pemberitahuan dari Google. Langsung dapat gaji itu. Itu. Daftar, coba daftar. Karena dulu itu YouTubeku yang satu Bunda daftar enggak lolos, ada yang harus diperbaiki, jadi enggak gampang, agak-agak sulit memang ya, gampang-gampang susah sih kalau ini ya. Mudah-mudahan lolos ya Dwi Ahmad, yang penting kontennya original itu paling klop lah itu. Kalau kita bikin konten original, kita buatan sendiri itu insya Allah aman, lolos itu. Pokoknya bikin video konten, bikin video short sih lain dia anunya. Kalau video short sebenarnya beda dia, beda jalurnya, harus 10 juta penayangan, enggak usah masuk di video panjang saja. Jadi kalau misalnya memenuhi sudah live aman. Video konten ya, ada yang saya lihat itu hanya live tidak ada video kontennya, itu tidak diterima, itu belum bisa. Harus seimbang ya teman-teman. Kalau untuk daftar monet itu harus seimbang, seimbang antara live dengan video konten. Sedangkan kalau video short beda ya, beda jalurnya. Karena kalau video short itu ada ininya sendiri, syaratnya sama, tetap 1.000 subscribe, tetapi harus 10 juta penayangan. Nah itu karena kita ini kan bukan selebritis, tentu saja untuk mendapatkan 10 juta penayangan harus video pendeknya kita harus viral dulu gitu loh. Jadi gampang dapat 10 juta kalau videonya viral, kalau video short. Nah, lebih aman sebenarnya kalau kita monet lewat video. Tergantung sih sebenarnya, asal kreatif dalam membuat video short. Karena kan yang dilihat saja itu kan sebenarnya video short itu sama dengan TikTok. Sama dengan TikTok kalau video short. Hanya dilewat-lewati saja itu sudah dapat 1 views. Dilewati, tidak dinonton, hanya bunyi klik, langsung di scroll, itu sudah masuk 1 views. Sama cara kerjanya TikTok dengan short, video short. Cuma itu harus kumpulkan 10 juta penayangan. Nah, kalau Bunda sih lebih suka melalui daftarnya melalui video konten saja deh, karena video shortku juga kurang banyak yang nonton video shortnya Bunda sih. Untuk dapat 10 juta saja sulitnya, bukan main tuh, kecuali viral. Jadi kita melalui video konten, makanya harus seimbang antara live dengan video konten itu. Jangan live terus, live dapat 1.000 subscribe, jam tayang 4.000, tapi video konten tidak ada. Kayaknya mesti harus seimbang.
Itu menurut bunda ya, tapi kurang tahu juga sih karena bunda belum monet juga. Karena subscribe-nya bunda, ayo dong teman-teman, di subscribe YouTube-nya bunda biar dapat 1000 subscribe teman-teman. Oh iya, kalau tidak ada pembatasan tidak masalah. Yang penting tidak ada tulisan hak cipta, Dwi Ahmad. Kalau ada tulisan hak cipta itu harus hilangkan musiknya, dibisukan. Kalau hanya pembatasan di beberapa wilayah aman, itu aman, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau ada tulisan hak cipta, itu lebih baik, lebih aman dibisukan. Kalau dipotong juga sayang videonya kalau dipotong teman-teman. Kalau bunda mah tidak potong video, lebih pilih bisukan atau ganti musik. Karena sayang videonya kalau dipotong, sudah capek-capek di video. Jadi itu. Yang penting asal tidak ada tulisan hak cipta aman itu dia Ahmad. Kalau hanya pembatasan itu memang wanti-wanti itu kalau daftar nah. Karena kalau kita terlanjur daftar, nah tidak diperhatikan betul-betul ininya, adakah hak ciptanya, adakah apa-apa, semua itu akan makan 3 bulan lagi untuk daftar ulang. Jadi sebaiknya diperhatikan betul-betul. Bunda sudah pengalaman di YouTube bunda yang satu ya teman-teman, yang ya sudah menghilang di YouTube-nya teman-teman. Goodbye karena kena hak cipta 3, bunda tidak perhatikan. Harusnya kalau bunda perhatikan itu tinggal hapus sih sebenarnya, tapi ya gitulah, keteledoran dan bunda mulai dari nol lagi. Lagi menunggu 1000 subscribe belum, masih jauh banget guys. Bantu dong teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya bunda, subscribe ya. Baru 860, masih jauh banget, masih butuh, masih banyak banget ya, harus sabar teman-teman ya gitu. Sedang kejar apa? Sedang kejar apa itu tidak tertulis itu. Berapa video shortmu? Sedang kejar jam tayang. Iya. Kunci mencari jam tayang itu melalui live sih. Kalau video konten aduh sepi banget tuh. Video konten sepi. Kecuali videonya viral. Nah, paling aman memang itu dapat jam tayang itu di live. Cuma di Ahmad betah banget ya live sampai 3 jam 2 jam. Aduh, apa yang dibicarakan sampai berjam-jam. Cuma itu kalau makin lama ya makin jam tayangnya cepat naik, kalau makin banyak jamnya sebenarnya. tapi iya sih capek live, tapi cepat dapat jam tayang itu diangkat lah bunda. Jam tayang 1 jam saja live sudah keblinger. Makanya paling banyak bunda itu paling tinggi live-nya itu 1 jam. Enggak tahu pernah ada 2 jam apa tidak ya. Ada apa yang mau dibicarakan berjam-jam begitu. Cuma kalau mau buru jam tayang memang ya harus melalui live. Karena kalau video konten harus sepi banget, sepi. Oh ternyata kamu rasakan capek juga. Lah bunda, makanya ada 30 menit, ada 40, gitu saja. Cuma ya itu sebenarnya kalau mencari jam tayang memang harus berjam-jam sih, tapi jangan juga lebih dari 12 jam dipotong itu. Pembatasan live itu paling lama 12 jam, nggak boleh lewat. Kalau bunda mah ada live saja sudah 1 jam keblinger sudah itu. Iya, enggak tahu apa yang mau dibicarakan. Sedangkan yang komen juga jarang. Enggak tahu mau bahas apa. Itu. Ya, kadang-kadang bunda sorot bunga saja sih. Ya, sambil ngaji kah, sambil apa.
Di situ udah diambil jamnya. Cuma kalau makin banyak jamnya ya memang cepat sih dapat jam tayang, cepat naik jam tayangnya. Iya, kalau bunda mah mandiri banget guys. Kalau bunda mandiri dia amat, tidak ada yang support, betul-betul mandiri gitu, berusaha sendiri, tidak ini. Berarti bagus dong dia amat. Video kontennya suruh lah teman nonton itu. Tapi sebenarnya untuk mendapat jam tayang memang di live sih, karena berjam kan tidak mungkin video konten 1 jam. Nah, bunda lah video konten paling tinggi video konten bunda itu 8 menit. Tidak mungkin lah video konten, kecuali kalau kita punya YouTube sudah besar, sudah monik dan sudah besar, kayak artis-artis itu, kayak youtuber ya bisa lah. Itu juga saya lihat kadang 30 menit juga, tidak sampai lama, kecuali live memang sih. Iya, bersyukur itu. Karena teman-teman bunda kayaknya tidak ada yang ber-YouTube. Rata-rata orang serius semua teman-teman bunda. Nah, ya bunda kenal-kenal di YouTube saja sih. Gitu. Aman itu dia aman. Live 3 jam 2 jam itu cepat itu. Berapa jam tayangnya sekarang dia aman? Sudah 3000 berapa? Saya jam tayang belum 3100, baru 3070, masih jauh banget. Subscribe baru 860, masih jauh banget. Masih jauh dari harapan. Tunggu, udah tahu berapa bulan lagi tuh. Kalau rajin live sih rajin, cuma masalahnya tidak betah berjaman gitu. Kalau betah sih. Tapi kalau dikumpulkan juga sih. Kemarin bunda live 3 kali. Kalau dikumpulkan itu 1 jam lebih. Ya. Iya nih. Kalau bunda maunya ada yang komen, tapi tidak ada yang komen. Gimana? Sama di video kontennya bunda itu sudah jarang sekali yang komen itu. Mungkin karena bunda jarang komen di YouTube-nya orang. Kali ya, kayaknya sih karena bunda jarang komen di YouTube-nya orang jadi gitu. Bawang Mina, garing lah. Kamu kemana sih? Iya, kalau banyak teman lebih enak itu dia Ahmad. Kalau banyak teman. Jangan, bukan dulu itu sudah meja. Saya sudah gitu. Iya Pak. Cari. Sama-sama deh. Masa jam tayangnya baru 1000? Iya, karena kamu video kontennya kurang, dia Ahmad. Tapi inimu sudah tinggi subscribe-mu. Sudah bisa daftar verifikasi 2 langkah itu. Oh, 1000. Kalau bunda 3070 jam tayangku. Sebenarnya bunda sudah dapat 4000 lebih sebelum 1 tahun itu. Ada ucapan selamat dari YouTube kan, dari selamat YouTube Anda sudah 4200 lebih jam tayang. Nah, cuma sampai 6 Maret kan ulang tahun YouTube-nya bunda 6 Maret itu. 6 Maret sudah 1 tahun, otomatis terpotong.
Walaupun virus nambah, tapi terpotong untuk 365 hari. Jadi jam tayangnya tidak terpotong. Jadi sekarang jam tayangnya 3070. Hitungannya kan 365 hari juga Ahmad. Dihitung di situ. Walaupun virusnya itu tidak terpotong, akan nambah terus biar video 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun itu akan terhitung semua, itu akan masuk di virus untuk dapat gaji. Cuma kalau orang yang baru mau monet untuk mencari 4.000 jam tayang itu akan akan dihitung dari 365 hari. Misalnya hari ini mundur ke belakang 365 hari, berarti yang lewat dari 366 hari itu tidak dihitung jam tayangnya itu. Tidak dihitung jam tayangnya. Itu juga Ahmad, rajin juga update video konten tuh. Jangan live saja. Di Ahmad. Karena selain live itu diperhatikan juga itu yang diperhatikan juga itu jam tayang video konten. Saya video konten kadang 4 kali 1 minggu, kadang 3 kali 1 minggu, dan itu original konten masak teman-teman. Jadi lebih baik kita buat konten yang original sih. Oh sama kalau bunda begitu, sama kalau bunda per 2 hari. Yang jelas bunda itu update video itu 3 kali 1 minggu. Videonya bunda itu tayang Senin, Rabu, dan Jumat. Ini hari tidak ada video, berarti besok ada. Tapi kadang juga 4 kali, kadang juga 5 kali kalau lagi rajin. Kalau banyak stok video, kan masalahnya kan kalau stok masa-masa itu harus diedit-edit. Kalau minggu ini hanya 3 video, besok ada. Terus nanti Senin lagi, Rabu, Jumat. Tapi kalau lagi rajin Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis kalau rajin, atau Senin, Selasa, Rabu, Jumat gitu. Lebih baik upload video konten yang original gitu. Di Ahmad kan di pedesaan apa di kecamatan itu? Di mana tinggal di Ahmad? Di pedesaan apa di kecamatan apa di kotanya atau bagaimana? Update lah itu video-video di sawah, video kebun, itu pasti banyak peminatnya itu. Video sawah, video di kebun, petik-petik buah itu. Banyak itu peminatnya. Angkat lagi meja makan, itu juga salah satu penentunya di Ahmad. Iya, saya doakan.
Itu juga salah satu penentunya juga Ahmad. Jadi tentukan nih YouTube kamu. Kamu YouTube-nya daily vlog, sosial, atau masak-masak. Nah, seperti Bunda kan memang khusus untuk masak. Gitu. Jadi tentukan nih, itu juga berpengaruh itu dari temanya. Kalau live mah tidak berpengaruh dari tema. Yang video konten itu tentukan nih apa yang mau disorot. Kalau menurut Bunda itu lebih baiknya kamu utamakan explore kamu punya kampung itu. Bagus itu saya lihat. Ada itu tangkap ikan itu. Bagus virusnya itu. Yang di short bagus virusnya itu, tangkap ikan kamu itu, dengan video kontennya juga bagus itu di yang ikan sama yang bikin kue. Nah, terus tentukan sudah kalau ikan itu tangkap di sawah itu berarti dia masih di daily vlog itu. Masuk daily vlog. Nah, kalau kamu mau tertuju ke konten masak, ya memang harus fokus ke masak. Harus fokus ke masak. Nah, kalau kamu tertujunya untuk ekspor kamu punya kampung, harus kau tulis daily vlog di inimu. Di timelinemu. Daily vlog. Kalau Bunda memang kan masak-masak, dapur Bunda Santi kan. Jadi memang gitu sih. Semangat ya di Ahmad, pokoknya Bunda doakan. Kamu subscribe-nya sudah lumayan, lebih 1000. Lah Bunda baru 860. Semangat ya, semoga jam tayangnya cepat ya. Apa kenapa? Asing. Lah aku kira aku beli jalan kode dari tadi saya pegang uang. Apa ya? Hah? Angkat kau nanti di sini semua menunya. Ini aja. Ada yang mau bikin di dalam apa semua kan? Kalau masak dengan daily vlog dicampur boleh sih, tapi jangan masak terus, karena daily vlog itu berarti keseharian kamu. Jangan terlalu ke atas sini. Gimana putaran muka ya. Daily vlog itu artinya keseharian lah di Ahmad. Jadi daily vlog itu keseharian, berarti hari-hari apa yang kamu bikin. Nah, kalau lebih banyak masaknya berarti konten masak dong. Berarti kau campur, ya boleh sih. Yang penting kau kasih di thumbnailmu daily vlog. Masuk nih. Harum. Nggak apa-apa aja. Di Ahmad yang penting ada di thumbnailmu di situ daily vlog. Mengerti? Daily vlog kan dia bertanya ini banyak. Daily vlog, terus kau tulis dalam kurung ya. Jadi kau kasih judul apa di gambar yang kau taruh di atas YouTubemu.
Tulis sih pakai huruf besar daily vlog. Terus dalam kurung masa. Kalau mau ke sosial tulis sosial. Kalau mau apa saja yang kukerjakan di daily vlogmu, belanja kah, mukbang kah, makan kah, apakah, nah tulis di dalam kurung. Jadi daily vlog terus dalam kurung seperti begini. Nah, tunggu Bunda kasih lihat contohnya ya. Nah, ini seperti gini. Halo dia Ahmad. Ini enggak kelihatan nih. Kasih terang. Nah, kayak begini nih. Ini YouTubeku yang satu ya, YouTube keseharian. Itu ada tulisan di situ daily vlog. Daily vlog baru dibawanya lifestyle, masak, tips, tips apa itu? Info, belanja, review, kuliner, jajanan, macam-macam tuh. Ini YouTubeku yang satu ya ini. Nah, itu ini daily vlog ya. Jadi itu kontennya Bunda di sini lifestyle, masak, tips. Tapi masak aku jarang ya karena Bunda fokus masak di Santi di Makassar. Di sini lebih banyak belanja sayur, belanja di mana saja, belanja pokoknya dengan review dan kuliner. Pokoknya begitu. Budaya, sosial juga kadang juga. Jadi itu. Bikin begini ya, bikin daily vlog di atas begini. Ini daily vlog, baru dibawanya itu daily vlog apa ini. Ini YouTube Bunda yang satu ya, ini. Kalau di sini jarang masak ya, teman-teman, lebih fokus di Santi di Makassar. Ini memang keseharian Bunda ini. Ini sepi juga sih sebenarnya walaupun subscribe banyak ini. Hanya keseharian begini. Keseharian begini. Ada masak kadang-kadang lebih banyak review. Jadi kalau ada gambar makanan itu review itu ya, tertulis di situ. Kalau masak saya kasih thumbnail begini, cooking. Kalau masak, kalau kuliner kasih thumbnailnya, judulnya kuliner. Kalau review kasih judul review, kuliner, belanja. Karena di daily vlogku itu. Jadi ini sih kayak review ini review mie goreng pakcoy. Nah ini hasil masak di Santi di Makassar, di YouTube yang masak-masaknya Bunda ini hasil masak dari Santi di Makassar, Bunda review di YouTubeku ini. Jadi artinya saling menguntungkan teman-teman, ini saling menguntungkan ya gitu. Tapi selama Ramadan juga ini kayak ini ngabuburit. Ini ngabuburit cooking. Ada videoku besok cooking juga kan Ramadan. Nah, selebihnya itu gini. Video keseharian Bunda sih. Ini. Gitu. Ini sosial. Bagi-bagi ini. Itu aja. Yang Bunda daily vlog ini ya, Dwi Ahmad daily vlog. Tapi Bunda lihat di bawahnya kasih ini apa-apa di daily vlognya itu apa yang saya bikin ini. Kamu bikin begini Dwi Ahmad. Gitu ya. Sudah lihat kan Dwi Ahmad? Gitu.
sendiri. Sudah itu. Bang. Apa itu? Es batu. Ada es batunya? Kasih es batu itu. Sampai di sini dulu live-nya ya teman-teman. Di Makassar sudah buka ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa ya teman-teman. Di Makassar sudah buka. Kasih mati ini, astaga. Halo, assalamualaikum. Salam kenal teman-teman. Selamat berbuka puasa ya. Sampai di sini dulu live-nya teman-teman karena sudah buka di Makassar guys. Aduh, kenapa itu mau dimatikan ini?